Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, saya sudah sampai di depan rumah Pak Rohim, yang mana Pak Rohim ini sedang mendapatkan musibah. Adik kandungnya sekarang sedang kejang-kejang, dan itu karena santet. Dan santetnya itu adalah santet yang dikirimkan oleh si Dorman. Nah, jadi di kampung ini ada sekitar 7 orang yang kena santet. Dan malam ini sahabat adalah tepatnya malam keempat atau pasien keempat saya yang menjadi korban si Dorman, ya. Jadi korban si Dorman ini ada 7 orang, dan ini korban yang keempat yang akan saya temui. Dan saya mendapat info katanya badannya itu penuh memar-memar juga, terus dia kejang-kejang juga, dan pastinya sahabat tidak lain itu adalah pengaruh sihir dan santet. Ya, intinya segala bentuk apapun penyakitnya, kita berdoa memohon kepada Allah, mohon perlindungan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya masuk ke rumah Pak Rohim, saya mau ngajak para sahabat dulu untuk bersolawat sejenak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan selalu untuk diri saya dan untuk para sahabat semua yang membaca sholawat selalu mendapatkan barokah daripada sholawat dan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita juga sahabat dijauhkan dari orang-orang yang zalim, yang suka menjelekkan kita, memfitnah kita, bahkan dia ada niat buruk ke kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang buruk semacam itu, dan Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk bertobat dan untuk dijadikan mereka menjadi orang yang baik, amin ya rabbal alamin. Sudah sahabat ya, mungkin nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Saya mau langsung saja masuk. Dan ini sebelumnya untuk para sahabat yang baru bergabung di channel Ustadz Nasihin, yang baru menonton pada malam hari ini, yang belum tekan tombol subscribe, silakan ditekan tombol subscribe, karena setiap hari saya mendatangi dukun maupun korban-korban santet dan juga oknum-oknum preman ilmu hitam ya. Jadi untuk para sahabat yang belum subscribe, silakan sekarang ditekan tombol subscribe-nya. Yuk kameramen, kita sudah berada depan, kita langsung masuk saja. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nanti untuk kameramen tetap baca doa, bersolawat juga ya. Karena kita ini kan lagi melakukan pengobatan. Mudah-mudahan segala bentuk sihir dan santetnya itu hilang, tidak kembali ke diri kita ataupun keluarga. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo kemana men? Ini dengan Pak Rohim benar? Ya. Oh, mana adiknya yang sedang sakit? Itu Pak Ustaz. Ayo kameramen masuk. Ini sudah berapa lama Pak Rohim sakitnya? Sudah 10 hari. Sekitar 10 hari? Iya. Dia begini aja? Iya, begini aja. Ini nggak makan, nggak minum? Enggak. Tapi sempat diinfus nggak ini? Enggak pernah nih. Hah? Mau dicoba kemarin itu, mau diinfus. Oh, sebelumnya sudah pernah diinfus. Soalnya gini, kan ini kan sudah 10 hari. Iya. Kalau yang namanya sudah 10 hari, otomatis kan dia nggak makan, nggak minum. Tapi dia sempat dikasih minum ya? Sempat. Mau gitu? Mau. Oh. Coba kameramen kelihatan jelas nggak ini? Dari sini aja, nggak usah terlalu dekat. Nah, ini posisinya kayak gini aja. Iya, kayak gini aja. Apa pas lagi kumat-kumatan atau memang gini terus? Gini terus dia. Oh,
Awalnya badannya kaku gitu ya. Iya. Jadi Pak Rohim ini tahu ya bahwa ini terkena santet dorman. Iya. Sudah tahu ya. Sudah tahu. Nah, jadi, yang saya perlu pertanyakan lagi, kenapa kok ini namanya siapa? Tabroni ya? Tabroni. Oh, yang di WA kemarin? Iya, kemarin. Oh, punya adik namanya Tabroni ini. Iya. Oh. Jadi adiknya ini si Tabroni ini, kenapa kok dia bisa disantet dukun dorman? Karena yang saya tahu, orang-orang yang datang ke dukun dorman itu baru ketika menolak permintaan si dukun dorman pasti kena santet. Nah, apakah dia juga datang ke sana? Iya, setahu. Iya. Oh, jadi yang Pak Rohim tahu bahwa adiknya ini datang ke sana. Iya, pelak-pelak ini dianya. Kenapa dia datang ke sana? Minta apa gitu? Apa yang diminta? Dia sudah berkeluarga belum? Apa masih bujang? Masih bujang. Oh, masih bujang. Iya. Apa mungkin yang dia usahanya apa sekarang? Kerja sehari-harinya? Nggak ada. Masih pengangguran. Pengangguran. Oh. Oh, si Tabron ini masih pengangguran. Pengangguran, ya. Jadi dia memang sehari-harinya di rumah. Di rumah. Jadi dia baru datang ke dukun dorman, Ya. tiba-tiba jadi begini pas pulang-pulang. Iya. Nggak pas tahu saya. Astagfirullah. Jadi sahabat, ternyata benar ya, orang yang sudah datang ke dukun dorman ternyata tidak mau ngikut ritual. Ini yang saya tahu ya Pak ya. Jadi kalau si Tabroni ini disantet si dukun dorman, sudah pasti dia menolak dengan ritual apa yang dilakukan oleh si dorman itu ya. Karena si dorman itu melakukan ritual yang sesat, dan bahkan dia juga meminta tumbal-tumbal gitu. Yang mungkin si adiknya ini, si Tabroni ini menolak. Akhirnya dia kena santet gitu ya. Ya udah. Soalnya hari ini mau saya obati, malam hari ini saya obati. Mudah-mudahan ada perkembangan ya. Ada perubahan. Kasihan juga ada 10 hari kayak gini terus. Tapi sempat diinfus katanya, tapi gagal gitu. Karena badannya gerak-gerak terus. Terus itu turun tangannya tuh. Nggak mau. Jadi dokter bingung juga ya untuk infusnya. Apa dicopot juga infusnya? Infus itu kan gunanya buat ini. Kalau dia tidak bisa makan, setidaknya dari infus itu dia bisa mendapatkan makanan dari infus masuk lambungnya. Bismillah. Sebentar saya cek dulu Pak ya. Iya, Pak Ustaz. Bismillah. Nah, ini lumayan santetnya ini. Dia juga kayaknya merasakan kepanasan juga ya. Kalau begitu ini Pak, ada air putih nggak Pak? Tolong ambilin. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, jadi sahabat ya, ternyata si dorman itu memang sangat bahaya sekali. Sebenarnya saya kemarin itu sudah sempat ketemu ya, sudah sempat saya ketemu sama si dorman itu. Ya, sudah sempat juga lah yang namanya ada omongan-omongan begitu, tapi dia tidak mau tobat, tidak mau berhenti, dia masih terus-terusan aja. Ya nanti makin banyak korbannya, tapi saya mau selamatkan dulu. Ada airnya. Alhamdulillah. Ini nanti saya buatkan air doa dulu, nanti mau dipersihkan dulu ke tubuhnya untuk meringankan agar tidak panas lagi ya, pengaruh-pengaruh dari santet itu. Sebelumnya saya juga sama Pak, kemarin menemukan korbannya itu ada yang memar-memar seperti ini juga, tapi dia tidak kejang-kejang. Dan ini kalau sampai kejang ini bahaya ini. Bismillah. Tabroni, namanya Tabroni ya. Tabroni. Tabroni bin siapa? Nama orang tua? Masih ini kan? Saudara kandung apa saudara ini? Sepupu. Oh, sepupu, bukan saudara kandung. Oh. Nama bapaknya kemarin siapa itu? Pak Dahlan itu siapa? Pak Dahlan itu orang tua ini? Ini. Orang tua ini Pak Dahlan. Oh, jadi bukan saudara kandung. Bukan. Oh,
jadi adik keponakan. Oh, sepupu. Namanya Pak Dahlan ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati jasadi Tabrani bin Dahlan, atas izinmu dan ridhamu ya Allah, hilangkanlah semua penyakit di dalam tubuhnya. Hilangkanlah semua pengaruh sihir-sihir yang ada di tubuhnya, atas izinmu dan ridhamu ya Allah. Semua pengaruh sihir, semua pengaruh santet, Engkau yang menyembuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tolong dipegangin Pak ya. Agak duduknya ke sini aja sambil pegangin. Saya khawatir nanti tangannya mengenai air ini. Soalnya isi yang di dalam tubuh si Tabrani ini kayaknya sudah mulai tahu santetnya udah mau ada perlawanan ya. Pegangin aja. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum al-wahid la ilaha illallah ar-rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi bima yanfa'una as-samaa'a wa sallallahu min as-samaa'i wa bassa fiha min kulli dabba wa tasrifi as-samaa'i wa safra bayna as-samaa'i wal ardi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذي السلطان العظيم وسلطان العظيم وسلطان الشرف ولي القدر دعوة المستشفى وصلة وعلى قدرة ونذير لمن سمع سكرا ويقولون إنه لمجنون وما هو سكر إلا مستجاب. يا الله يا سلام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة والسلام على المرسلين. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. Bismillah. Allah Akbar. Bismillah.
diminumkan ini? Hah? Bisa nggak kira-kira diminumkan? Sedikit saja. Kejang-kejang itu bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Sulit ya? Iya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa Jadi gimana, Pak? Ini lagi saya bersihin dulu energi negatifnya. Iya. Allah.
Gimana Pak Ustaz? Bisa Alhamdulillah, ini untuk di bagian tubuhnya sudah dicabut ya. Ini di bagian kepalanya ini masih, dia belum bisa sadarkan diri nih, karena sukmanya juga ternyata ditahan sama si dorman itu juga ya. Jadi makanya dia kejang-kejang kayak gini, bukan sekedar santet yang ada di tubuhnya, tapi melainkan sukmanya juga gitu. Saya mau buka dulu ikatan yang ada di kepalanya ini. Jadi dia ini kan ibarat disantet, sukmanya sedang diikat di bagian kepalanya itu, makanya dia kejang-kejang seperti mau melepas tapi tidak bisa lepas gitu ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia masih lemas ini kayaknya. Di apa namanya? Coba didudukkan. Diangkat duduk biar dia duduk dulu. Sambil dipegangin aja. Karena kondisinya masih lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau transfer energi dulu biar dia tidak terlalu lemah tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nah, ditidurkan lagi. Nah, dia sedikit sudah mulai sadar ya. Tapi dia memang belum pulih total 100%. Itu airnya tadi mana? Coba sini. Ada selimut nggak? Ambilin selimut ya. Kain selimut. Ada. Nah, ini ditutup dulu tubuhnya. Ini kan dia prosesnya sudah selesai. Nah, buat selimut sementara biar nggak terlalu dingin. Kalau tadi memang tubuhnya kepanasan, tutup lagi. Nah ini nanti, ini airnya nanti usahakan diminumkan ya. Iya, Ustaz. Ini biarkan dia tidur dulu. Biarkan dia tidur dulu, nanti airnya ini diminumkan. Kalau dia sudah mulai agak-agak pulih ya, intinya sudah bangun dari tidur. Kenapa harus diminumkan? Karena ini air doa, jadi masuk ke tubuhnya biar barokah daripada doa itu, menjaga tubuhnya dari segala bentuk negatif itu agar tidak kembali lagi. Ditambah lagi penyakit-penyakit apapun yang ada di tubuhnya, atas izin Allah, Allah yang menyembuhkan ya. Jadi bukan air, bukan saya. Jadi jangan diyakini airnya sakti, tidak ya. Air tidak ada yang sakti, ini hanya perantara saja ya, hanya syariatnya saja, tapi yang menyembuhkan itu Allah ya. Jadi Pak Rohim ini
punya sepupu namanya si Tabrani. Jadi si Tabrani ini biarkan istirahat dulu, nanti setelah dia bangun diminumkan airnya ya. Dan juga nanti prosesnya ini mungkin kalau untuk malam ini sudah selesai. Insya Allah mudah-mudahan besok dia sudah normal lagi. Nah gitu ya Pak ya. Nanti ya hubungi saya aja ya, dalam waktu 1 hari 2 hari untuk ini aja mengabarkan kondisinya ya. Kalau dia sudah makan, sudah minum dengan normal ya, nanti kabarkan aja ya. Alhamdulillah itu. Nah, karena saya lagi mengurusin si Dorman ini juga, jangan sampai si Dorman ini dia berulah lagi. Itu karena di kampung sini ada sekitar 7 orang. Salah satunya dari ini korban keempat yang saya temuin. Korban pertama sudah, korban kedua kemarin, korban kedua itu kalau tidak salah dia perutnya membesar. Nah korban yang ketiga dia itu bahkan sampai dibuat lupa diri gitu ya, dibuat sampai lupa diri, bahkan keluarganya pun dia sudah tidak ingat lagi, bahkan sama dirinya pun lebih tepatnya dia itu sudah sekitar 2 mingguan itu, jadi seperti orang gila sampai diikat tali itu Pak ya. Nah dan ini korban Dorman yang keempat yang saya temui. Dia ternyata kejang-kejang, si Tabrani namanya ya. Alhamdulillah sahabat ya, si Tabrani ini santetnya sudah dibuang gitu ya, sudah dikeluarkan. Tadi mungkin sahabat lihat ya, dia kejang-kejang sampai ya tidak bisa aktivitas makan ataupun apa gitu ya, bahkan diajak komunikasi pun tadi dia tidak bisa. Nah jadi untuk para sahabat-sahabat, video ini saya buat tujuan untuk edukasi atau pembelajaran bahwa sesulit apapun hidup kita jangan pernah mendatangi dukun. Ini salah satu contoh kehidupan Pak Tabrani yang dia masih bujang ya, masih bujang dia sendiri, tapi dia pengangguran juga. Nah pengangguran ini mungkin ini perkiraan mungkin karena dia ini datang karena ya mungkin mau nyari kerja gitu ya, biar dipermudah nyari kerja, akhirnya minta bantuan sama dukun. Apa mungkin dia karena lagi bujang terus dia minta pengasihan atau minta pelet sama si dukun, bisa juga ya. Tapi ya pada intinya orang-orang yang datang ke dukun-dukun santet ataupun dukun-dukun ilmu hitam itu ya orang yang salah, bukan salah orangnya ya, tapi ini ya cara mereka yang salah itu ya, cara mereka salah. Seharusnya mereka itu mintanya kepada Allah bukan kepada dukun. Sesusah apapun hidup manusia ya, kalau kita sudah minta sama Allah dengan kita berusaha dan kita berdoa, insya Allah pasti ada keberhasilan. Tapi kalau datang ke dukun, yang pertama yang dirugikan siapa? Adalah diri kita. Keimanan kita rusak. Kenapa? Ya itu tadi, karena kita yakinnya sama dukun bukan sama Allah. Nah begitu juga ini pembelajaran untuk para sahabat-sahabat semua yang ada di yang sedang menonton YouTube ya. Jadi kalau kita mendapatkan masalah apapun, kita itu berdoa mintanya sama Allah bukan sama dukun ya. Dukun dikenal sakti, dukun dikenal hebat, semua apapun yang dia lakuin dia bisa dengan sihir-sihir ataupun dengan santet-santetnya. Lalu ada orang yang berkeyakinan bahwa kalau saya minta bantuan sama dukun maka ada keberhasilan, dia bisa memberikan pengasihan, dia bisa memberikan kerezekian, memperlancarkan rezeki. Nah kalau sudah muncul keyakinan seperti itu ya, itu berarti sifat syirik ataupun sifat menduakan Allah itu sudah terjadi di dalam diri orang-orang semacam itu. Nah, mudah-mudahan kita semua jangan sampai tergolong orang-orang yang memang menjadi pelaku syirik ya. Syirik itu adalah dosa besar yang tidak diampuni. Kalau dosa-dosa lain masih Allah ampuni ketika bertobat. Tapi kalau dosa syirik, sekalipun dia sudah bertobat tapi dia tidak meninggalkan kesyirikannya itu, ya Allah tidak mengampuni. Yang namanya tobat itu kan bersungguh-sungguh meninggalkan suatu bentuk keburukan yang memang dia lakukan dan dia janji untuk tidak mengulangi. Itulah yang dikatakan tobat gitu ya. Tapi kalau dia syirik, melakukan dosa syirik, dia tobat tapi dia mengulangi lagi, nah dosa syirik semacam itu yang tidak diampuni Allah. Oleh karena itu sahabat, jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang memiliki dosa syirik ya, karena itu dosa yang tidak diampuni. Kalau tidak diampuni itu artinya adalah orang yang kekal hidup di neraka itu sahabat ya. Dan juga ini sebelum saya tutup video ini ada info penting, hati-hati ya sahabat.
Di Facebook banyak penipuan yang mengatasnamakan Ustadz Nasihin, banyak Facebook palsu, banyak akun-akun Facebook palsu, dan banyak rekening-rekening palsu juga banyak atas nama Muhammad Nasihin. Jadi sahabat itu, kalau mau pesan madu ruqyah untuk pengobatan medis maupun non medis, sahabat bisa langsung hubungi admin yang resmi yang ada di YouTube saya, nomornya, dan juga nomor rekeningnya yang ada di YouTube saya. Bukan ngambil dari Facebook, bukan ngambil dari postingan-postingan yang lain, tapi langsung ngambil dari channel YouTube saya. Di situ ada nomor rekening, ada nomor admin saya. Sahabat bisa langsung pesan dengan admin saya, ya, pesan madu ruqyah, manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non medis. Jadi bagi sahabat-sahabat bisa langsung pesan melalui admin. Untuk sahabat yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, insyaallah pengiriman lancar, ya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Rohim, ini airnya nanti diminumkan ya kalau sudah ini sudah sadar. Ini saya mau pamit dulu, saya mau pergi melanjutkan perjalanan saya, ya. Ayo kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua yang ingin pesan madu ruqyah, minyak kasturi, dan aksesoris lainnya dari Padepokan Al-Hikmah Ustadz Nasihin, maka sahabat hubungi admin di nomor 0821 8003 8008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.